Ya, baik, dalam hal ini, kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana memulai suatu penulisan karya tulis ilmiah, terutama pada saat menuliskan mulai dari menangkap fenomena, kemudian mencantumkan atau menentukan judulnya seperti apa, dan apa yang harus mulai dikerjakan atau ditulis pada latar belakang penelitian atau fokus permasalahan atau yang dinamakan pertanyaan penelitian atau research question. Dalam kuantitatif di beberapa pedoman itu terkadang mencantumkannya sebagai identifikasi masalah atau ada juga yang mencantumkan sebagai rumusan masalah. Ya. Baik, untuk tema dan judul, untuk penelitian kuantitatif, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dalam hal ini ada beberapa contoh judul, dan ini biasanya memang bisa sifatnya studi kausal, baik itu pengaruh ataupun hubungan, jadi mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel kepada variabel yang lainnya atau seberapa erat hubungan antara antara dua atau lebih variabel yang digunakan, ya. Atau bisa jadi hanya mencantumkan secara deskriptif, misalkan mencari efektivitas katakanlah komunikasi organisasi, ya, di dalam suatu organisasi dan sebagainya, ya. Jadi tidak harus selalu studi kausal, atau mungkin analisis faktor, mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi misalkan efektivitas suatu komunikasi di dalam organisasi misalkan, dan sebagainya. Ya, ini beberapa contoh yang hal ini sebetulnya sudah pernah dibahas dan juga didiskusikan, ya, bahwa teman-teman sudah pernah mencoba untuk mengambil dalam sebuah fenomena apa yang bisa diambil di sana, kemudian dicoba untuk dibuat menjadi suatu tema atau judul penelitian, ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang pertama. Saya sebut bab 1 di sini untuk lebih membiasakan sehingga nanti mindsetnya tidak hanya mengetahui terkait metodologi aja gitu ya, metodologi saja, metode penelitian kuantitatifnya saja, tetapi juga nantinya diharapkan ini tuh terus digunakan atau dipahami sehingga nanti betul-betul menulis skripsi. Nah, sehingga ini di penulisan bab 1, jika kita lihat di beberapa pedoman skripsi, pada umumnya pasti akan membahas mengenai latar belakang, kemudian apa yang menjadi fokus permasalahannya, atau biasa kalau kuantitatif itu identifikasi masalah atau rumusan masalah, ya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya atau di dalam jurnal kita biasanya menemukan adalah research question kalau untuk pertanyaannya. Ya, kalau fokus permasalahannya itu biasanya lebih kepada memperlihatkan dulu apa, kenapa atau urgensi dilakukan hal tersebut. Nah, baru digambarkan sehingga diturunkan pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Dan tentu saja pertanyaan penelitian ini disesuaikan dengan judul yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ada tujuan penelitian ini refer, ya, kepada identifikasi masalahnya. Jadi jika ada identifikasi masalah atau rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya ada satu, ya tujuan penelitiannya juga untuk mengetahui apa yang tercantum dalam rumusan masalah atau identifikasi masalah tersebut. Ya, untuk manfaat nanti diharapkannya itu akan ada manfaat terkait teoritis atau dan praktis, ya. Teoritis itu lebih kepada akademis, misalkan untuk menambah pengetahuan atau menambah referensi di bidang komunikasi atau dalam konsep penerapan konsep komunikasi interpersonal misalkan. Nah, kemudian kalau dalam praktek yaitu bagaimana penerapan strategi komunikasi yang tepat misalkan, ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari penelitian tersebut. Dan sistematika penulisan biasanya diuraikan, ya, di bab 1. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa teman-teman itu kan
untuk tugas besarnya diminta untuk mulai menyusun, mulai dari ada judul, kemudian dimulai dengan latar belakang, lalu merumuskan permasalahannya. Ya, sehingga nanti bab 2-nya itu mencantumkan juga sedikit teori yang utama ya, atau teori atau konsep yang utama digunakan, kemudian membuat kerangka pemikiran, sehingga di bab 3-nya menyusun operasionalisasi variabel, dan itu diturunkan menjadi poin-poin indikator yang nantinya menjadi poin-poin pertanyaan di dalam kuesioner. Ya, sebatas itu sebetulnya yang menjadi grand assignment-nya ya, tugas besar. Nah, lalu apabila ingin mengetahui atau mencoba ya memahami bahwa sebetulnya di latar belakang itu apa saja yang harus ada atau apa yang dicantumkan ya. Jadi teman-teman itu sendiri kan tidak bisa tiba-tiba ada judul lalu rumusan masalahnya seperti apa dicantumkan, tapi loh kenapa mesti mengambil judul tersebut, apa latar belakangnya ya. Jadi latar belakang ini isinya biasanya pemaparan alasan atau urgensi kenapa penelitian terus dilakukan. Ya, apakah memang ada fenomena yang khusus, ada yang spesifik, atau ada kejadian yang unik? Apakah ada, nah unik ini, fenomena ini tidak harus terjadi masalah ya, tapi bisa kegagalan atau justru keberhasilan yang signifikan dampaknya. Misalkan seperti baru-baru inilah ada launching produk Alobank ya, tapi mengundang terutama dua artis Korea ya, K-pop Korea yang terkenal, NCT, kemudian Red Velvet. Nah, ini kan justru suatu yang sifatnya signifikan, sehingga kita bisa lihat pengunjungnya begitu banyaknya, kemudian berdasarkan dari statistiknya, ketika saya juga ikut mengamati begitu, ternyata yang mendownload aplikasi tersebut sekarang itu signifikan sekali, ya, meningkat sekali. Jadi ini yang justru bisa menjadi suatu latar belakang nih dalam masalah. Makanya di sini mohon maaf ini maksudnya dimulai ya. Ada das solent dan das sein. Jadi sebenarnya idealnya bagaimana sih? Oh ya idealnya kita memang harus promosi, kemudian menggandeng lalu kita membuat medianya itu apa nih? Apakah melalui gebyarnya itu harus melalui iklan yang memang menjangkau segmen yang memang dituju atau seperti apa ya? Contohnya Alobank itu ya. Apakah selain juga ada mendatangkan halayak gitu ke tempat gitu ya, onsite, juga disiarkan di broadcast ya, sehingga bisa disaksikan juga di seluruh Indonesia ya. Dan idealnya mungkin seperti itu, tapi kemudian apa ya kenyataan yang terjadi? Nah, nanti gini, idealnya kalau memang dengan promosi seperti itu berarti kan harus terjadi peningkatan yang signifikan. Harapannya promosinya berhasil, udah mengeluarkan uang banyak, investasi yang sangat besar, berarti yang diharapkan adalah banyak yang mendownload aplikasi dan menggunakan, tidak hanya download, menggunakan sarana yang ada di dalam aplikasi tersebut, mengaktifkan aplikasi dan digunakan. Ya, nah lalu kenyataannya itu idealnya begitu, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Ya, bisa jadi ada gap, tapi ternyata kok nggak banyak ya. Walaupun segebyar itu kok tetap tidak banyak yang mendownload misal. Oh mungkin nanti kita lihat, mungkin saja kalau kita menggunakan teknologi acceptance model misalkan, atau terkait mengenai bagaimana penerapan yang teknologi yang sifatnya itu mungkin seperti sekarang ya, internet base gitu ya. Nah itu seperti apa, bisa diukurnya seperti apa, atau mungkin saja nggak user friendly ya si aplikasinya. Nah nanti dari situ kita ingin mengetahuinya. Nah makanya dalam ini ditekankan fenomena yang ditangkap itu tidak selalu harus yang bersikap negatif, tapi bisa jadi tadi yang saya ungkapkan ternyata signifikan, yang di highlight itu benar-benar sampai sekian juta yang mendownload misal ya, atau kalau YouTube berarti misalkan sekian juta yang subscriber, atau yang likes, atau yang memang menonton videonya, yang ditontonnya sampai jutaan kali oleh beberapa orang. Mungkin orang tidak cukup sekali, ada beberapa kali berulang-ulang ya. Nah jadi fenomena di sini di latar belakang itu diceritakan gitu ya, bahwa
promosi itu adalah sesuatu yang sangat penting, strategi komunikasi pemasaran itu penting, kemudian pemilihan media itu penting. Maka dari itu setiap perusahaan, walaupun tidak hanya yang menjual produk, sekarang layanan pun gitu ya, terutama misalkan atau mau di-highlight COVID-nya, sehingga semua sekarang harus melalui media online karena selama hampir 2 tahun orang itu terjadi pembatasan sosial, sehingga banyak perusahaan mulai mempertimbangkan digital marketing ya, salah satunya banyak aplikasi Aloni kan berarti perbankan tetapi sifatnya nggak perlu datang, ada kantornya, ada banknya, antri bukan di teller, antri di customer service, kemudian masukkan uangnya antri ke teller, dan itu membutuhkan waktu yang mungkin beberapa juga sudah pernah mengalami ya, itu 1 jam itu sudah yang paling cepat lah ya, jarang sampai 15 menit, 30 menit, terutama apabila bank tersebut memang yang cukup dikenal brandnya ya. Nah, kemudian, dalam hal ini berarti fenomenanya itu yang dilihat ya. Nah, itu diceritakan seperti apa. Nah, sehingga dibutuhkanlah, artinya terjadi persaingan. Tidak hanya yang menjual produk, ternyata sekarang menggunakan teknologi pemasaran online atau digital marketing, online marketing begitu ya. Sekarang perbankan pun sudah mulai menggunakan teknologi tersebut. Nah, kemudian salah satunya adalah Alobank. Kemudian apa sih keunggulannya? Apa sih perbedaannya? Oh, ternyata ya memang platform yang lain pun mungkin bisa saja sama, tetapi kemudian satu dia mempunyai grup ya, dia kan termasuk grupnya dari bank yang juga besar ya, kemudian grup pebisnis yang juga sangat dikenal, sehingga maksudnya ada jaminan buat halayak untuk mempercayai penggunaannya begitu ya. Nah, kemudian diceritakan seperti apa, kemudian nanti dilihat terjadinya signifikan. Nah, apakah ini strateginya berkat keberhasilan? Nah, mungkin ingin mengukur nih gitu, sehingga nanti mungkin bisa dijadikan sebuah judul pengaruh strategi komunikasi pemasaran melalui Gebyar atau melalui Festival Alobank gitu ya, terhadap peningkatan gitu ya. Brand awareness bisa, misalkan orang jadi mengenal itu, atau terhadap pengguna ya, misalkan berarti ini keputusan pembelian juga ya. Pembelian tuh karena kalau ini kan keputusan penggunaan ya, customer behavior juga dari sisi konsepnya begitu. Nah, ceritakan, nah baru dari situ jadi diperlihatkan di sini ya, seperti yang di bawah nih, yang paling bawah, alasan mengangkat temanya itu didukung data. Kalau memang ada prestasi, lihat, mungkin cari data statistiknya ya, berapa banyak yang mendownload dari sebelum festival itu ada, kemudian setelahnya ya, kemudian apakah pernah mendapat penghargaan misalkan sebagai top brand award kalau yang sudah lama. Kalau yang memang baru, ternyata acara tersebut ternyata ratingnya juga tinggi gitu ya. Nah, membawa dampak juga kepada kualitas penyiarannya ya, subscriber, follower, entah apa itu yang Anda ukur nanti gitu ya. Nah, itu harus ada datanya. Cari ya, biasanya di AppG itu atau di beberapa data Google juga biasanya memiliki data trending topiknya apa gitu ya, fenomenanya, berapa banyak pengunjung dari suatu trending topik gitu ya, berapa kali orang hit, melihat dan sebagainya. Anda bisa cari itu untuk memperkuat dalam latar belakang. Jadi itu caranya mengemukakan latar belakang. Ya, bisa dicari dari sesuatu yang sifatnya itu persaingan, kondisi umum, ya, apakah terjadinya pandemi, kemudian jadi semua harus ada persaingan secara global, kemudian perubahan juga adaptasi ke kehidupan yang baru gitu ya, atau new normal gitu ya, kebiasaan baru gitu ya. Nah, kemudian sehingga semua harus serba digital, online begitu, sehingga tidak terluput juga mungkin perbankan. Jadi mengerucut gini ya, dari suatu kondisi yang umum, termasuk salah satunya perbankan juga, perbankan di mana saling persaingan ini platform, kemudian ada yang sifatnya financial ataupun perbankan, tetapi yang sifatnya itu mempermudah sehingga tidak perlu menjejakkan kaki ke gedung yang namanya bank gitu ya, hanya dengan satu buah telepon
genggam ya, telepon apa smartphone ataupun Android ataupun melalui koneksi internet. Misalkan ya, contohnya seperti itu. Jadi itu yang harus ada di dalam latar belakang. Ingat ya, dimulai dari apa yang harusnya terjadi itu kan idealnya begini karena terjadi persaingan. Maka dari itulah mereka idealnya kan pasti cari cara menggunakan strategi komunikasi permasalahannya seperti apa. Dan harusnya terjadi seperti termasuk salah satunya tadi misalkan kalau mau alobank gitu ya. Nah, lalu kalau tidak harus tadi ya, tidak harus selalu negatif, nah keberhasilan pun bisa di-highlight. Nah, kemudian apalagi yang harus dihindari di dalam latar belakang itu, mohon dihindari kalimat penjelasan biasanya. Tidak salah memang mahasiswa itu sebelumnya magang di suatu tempat begitu ya. Dan ketika menemukan fenomena di tempat dia magang, apakah itu salah? Tidak. Ya, tetapi hindarkan kata-kata ketika menulis deskripsi itu adalah berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan magang. Nah, hal-hal seperti itu tuh dihindari. Akan lebih baik jika anggap bahwa itu adalah prapenelitian. Anggap aja itu prapenelitian. Jadi terus berdasarkan observasi peneliti pada saat prapenelitian periode sekian sampai sekian, tahun sekian, misalkan atau bulan apa hingga bulan apa. Ya, kemudian pernah mewawancara, misalkan berdasarkan wawancara dengan pihak ini di tanggal sekian di mana tempatnya dan apa yang dikemukakan gitu ya. Jadi alasan kemudahan itu keep untuk si peneliti, tetapi jangan sampai muncul pada tulisan ya. Baiknya begitu. Nah, di sini juga fokus permasalahan. Nah, rumusan ini nanti harus konsisten gitu ya. Nah, jadi kerangka pemikiran ataupun nanti ada operasionalisasi variabel kalau unit analisis untuk kualitatif ya. Hingga hasil juga jadi konsisten nantinya. Makanya kenapa latar belakang di sini tuh harus bisa diperkuat dulu. Ya, dan juga yang harus diingat di sini adalah akan lebih baik jika latar belakang itu mungkin Anda mencari dulu jurnal atau penelitian terdahulu yang sejenis. Misalkan, oh strategi komunikasi pemasaran melalui festival juga nih, gitu ya. Pengaruhnya terhadap tingkat pembelian atau tingkat penggunaan aplikasi ataupun juga peningkatan terhadap brand awareness. Terserah cari apa yang sama. Ya, sehingga di sana berdasarkan penelitian yang terbaru tentunya kalau bisa 2-3 tahun ke belakang, maksimal 5 tahun ke belakang, itu maksimal ya. Nah, berdasarkan penelitian yang sebelumnya, nah ini seperti ini. Nah, jika melakukan penelitian dengan subjek yang berbeda, ini misalkan alobank ya karena terbaru, nah apakah itu akan berbeda? Nah, maka dari itu akan dilakukan juga ini untuk penelitian ini untuk memperkuat yang sudah ada sebelumnya misalkan ya. Nah, jadi untuk rumusannya tentu saja nantinya seberapa besar kalau itu pengaruh, seberapa besar pengaruh. Ya, strategi komunikasi pemasaran melalui acara festival alobank gitu ya terhadap brand awareness atau terhadap tingkat penggunaan aplikasinya gitu ya. Kemudian nanti ditulis kembali gitu ya tujuannya ini tujuan di bawahnya itu harus sesuai. Jadi kalau seberapa besar pengaruh maka tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh. Ya, kalau hubungan berarti seberapa erat hubungan antara gitu. Ya, hubungan antara strategi komunikasi pemasaran melalui festival alobank gitu ya terhadap brand awareness atau misalkan terhadap peningkatan atau pemanfaatan aplikasi yang bersangkutan gitu ya. Nah, itu yang bisa saya share. Jadi dan juga yang harus diingat itu di dalam setelah adanya tujuan, manfaat ini juga teoritis atau akademis, kemudian praktis ya. Teoritis itu terhadap keilmuan. Jadi misalkan diharapkan penelitian ini akan menjadi pengetahuan tambahan atau misalkan menjadi literatur tambahan literatur bagi para peneliti ke depan yang ingin meneliti di bidang yang sama. Misalkan kalau praktis, berarti manfaat terhadap dunia praktis. Misalkan untuk sebagai landasan untuk para manajer ataupun para praktisi di dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran. Misal gitu, itu untuk dunia praktis. Nah, ini yang saya harus highlight ya. Kita masih straight di dalam latar belakang ya. Jadi bab 1 ini tuh paling utamanya dari di latar belakang karena rumusan masalah itu hanya
satu kalimat yang intinya itu harus diselaraskan dengan judul, tujuan pasti mengikuti permasalahan begitu ya, dan nanti manfaat itu tadi hanya teoritis dan ataupun praktis. Jadi itu sudah ada template-nya begitu. Tapi yang paling penting itu menyusun kalimat di latar belakangnya itu. Ya, hindari kalimat-kalimat, ingat dewasa ini, baru-baru ini ambigu gitu ya, tidak jelas. Dewasa ini, iya sekarang. Andai kata orang melihat, membaca 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Dewasa ini kapan? Baru-baru ini kapan? Masa sekarang ini? Sekarang apa? Sekarang mana? Gitu ya. Atau belakangan ini, belakangan mana? Gitu ya, dan sejenisnya. Nah, akan lebih baik jika menggunakan atau membatasi, kalau memang mau periodik, gitu ya, periodenya lebih jelas, misalkan di masa pandemi COVID. Ya, atau di awal masa pandemi COVID, periode 2020 hingga 2021 misalkan ya, banyak perusahaan yang semakin memanfaatkan digitalisasi ya dalam menjalankan bisnisnya misal gitu ya. Nah, kemudian kutipan juga terkadang di latar belakang itu juga konsep harus dimasukkan karena gini, setidaknya satu atau dua pengertian dari variabel yang digunakan secara singkat harus ada. Yang adapun yang dimaksud dengan strategi komunikasi pemasaran di sini, sebagaimana yang dikatakan oleh Mr. X begitu ya, yang menyatakan bahwa strategi komunikasi pemasaran adalah bla 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 bla, sedikit saja gitu ya. Dan hal tersebut biasanya strategi komunikasi pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan brand awareness atau misalnya dapat meningkatkan peningkatan terhadap penjualan atau pemanfaatan aplikasi ataupun layanan yang ditawarkan. Misalkan begitu ya. Nah, jadi kutipan-kutipan ini tuh dituliskan namanya itu siapa, lalu kutipannya apa, bla bla blanya apa, dan kemudian cantumkanlah dalam kurung tahun, kemudian ada halaman. Nah, untuk hal ini disesuaikan dengan pedoman, karena pedoman tiap lembaga pasti berbeda. Tiap jurnal pun berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kok di jurnal begini Bu, kok di tempat lain begini, nah itu memang tidak sama. Jadi jangan harus selalu disamakan. Ya, yang penting kalau untuk di lembaga kita, di Telkom University, tahun itu harus disertai dengan halaman. Sehingga kalau Anda menggunakan misalkan aplikasi ataupun alat tools bantu seperti Mendeley dan sejenisnya, maka itu Anda bisa keep manual edit ya, karena biasanya hanya tahunnya yang dicantumkan, maka bisa ditambahkan dengan halaman. Kemudian paragraf pertama di latar belakang harap dicatat jangan langsung kutipan. Ya misal baru muncul di kalimat pertama latar belakang. Strategi komunikasi pemasaran sebagaimana yang disebutkan ini adalah gitu ya. Bukan itu dulu, tetapi justru lebih baik fenomena sekitar dulu. Ya, hal-hal yang umumnya terjadi tadi yang das sollen das sein itu ya, apa sih yang seharusnya terjadi di dalam suatu bisnis, apa sih yang seharusnya idealnya itu atau yang nanti yang ternyata kenyataannya seperti apa gitu. Jadi jangan langsung kepada kutipan. Kemudian juga harap di dalam cari dan masukkan ke dalam latar belakang tadi itu adalah yang tadi saya bilang ya, 2 penelitian yang sejenis sehingga 1 atau 2 ya lebih bagus sehingga nanti bisa menjadi pembanding dan mendasari. Ya, berdasarkan penelitian tersebut hasilnya begini-begini, sementara untuk itulah penelitiannya akan dilakukan untuk memperkuat. Atau justru kalau misalkan hal ini membedakan kalau sebelumnya pernah seperti misalkan di dalam suatu penyiaran nih, radio misalkan sudah pernah dilakukan penelitian beberapa tahun sebelumnya oleh si A gitu ya tentang bagaimana meningkatkan segmentasinya atau ya mempertahankan rating gitu ya, misalkan kalau itu dunia penyiaran lah, balik itu televisi, radio dan sebagainya. Kemudian tetapi belum diukur misalkan itu terhadap pendengar, tetapi untuk rating tersebut terhadap peningkatan misalkan menjaring yang memasang promosi gitu ya, pengiklan ya, menjaring pengiklan. Nah, apakah juga itu diukur. Nah, makanya misalkan penelitian sebelumnya hanya kepada mempertahankan atau meningkatkan rating gitu. Tetapi yang sekarang itu adalah justru untuk memperkuat penelitian ini mungkin bisa juga kalau ternyata subjeknya sama, misalkan di
stasiun TV yang sama atau stasiun penyiaran atau radio yang sama. Nah, bedanya di sini adalah misalkan yang akan diteliti justru memperkuat, yaitu bagaimana juga selain meningkatkan pendengar ataupun rating, tapi juga ataupun penonton gitu ya kalau itu televisi, tapi juga bagaimana menjaring sponsor ataupun juga pengiklan. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal itu latar belakang itu yang harus ada. Ya, tidak harus terlalu banyak, misalkan makin banyak latar belakang itu makin puluhan halaman makin baik, tidak ya. Tapi justru kalau bisa sih dibatasi 5-10 halaman aja kadang-kadang terlalu banyak ya. Kecuali jika 10 itu karena memang tadi ada data statistik, didukung ada sedikit wawancara, ada beberapa penelitian sebelumnya yang Anda bahas, kutipan-kutipan dari beberapa penelitian atau konsep ataupun teori dari beberapa buku gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share terkait inti dari yang apa dulu sih yang harus saya lakukan setelah saya punya tema nih. Saya punya judul, saya sudah tahu mau meneliti apa. Nah, mulailah dengan menulis latar belakang. Ya, next akan saya jelaskan mengenai bab 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya, yang apa-apa saja. Maksudnya bab 2 di sini kalau terkait tugas besar mungkin bukan bab 2 yang begitu tebal ya, tetapi bab 2 artinya teori dan konsep apa yang harus masuk di situ dipaparkan. Kemudian terkait kerangkanya itu, kerangka pemikirannya seperti apa, dan kalau ada hipotesis berarti pencantuman hipotesisnya seperti apa. Dan kalau untuk bab 3-nya pun nanti mungkin lebih kepada hanya menyusun operasionalisasi variabelnya, atau mungkin nanti lebih kepada nanti penyebaran kuesionernya mau seperti apa, dan operasionalisasi variabel bagaimana sampai dengan menyusun pertanyaan ya, indikator menyusun operasionalisasi variabel, subvariabel atau dimensi, indikator, lalu diturunkan ke pertanyaan. Sebatas itu. Ya, jadi sekarang dimulai dulu dari yang latar belakangnya. Berikutnya akan saya buat lagi nanti sesi di mana saya akan lebih menjelaskan terkait bab ataupun penyusunan terkait konsep atau teori, kerangka pemikiran, hipotesis, operasionalisasi variabel hingga penentuan indikator, dan bagaimana nantinya membuat pertanyaan dengan berpatokan kepada operasionalisasi variabel yang sudah dibahas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.